masih berjumpa di mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke sesi atau ke proses pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ahsan, Ainun, Alifa, Alia, Aulia, Bagus, Bani, Salsa, Daniel, Delia, Denova. Kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya mengenai apa? Yang teks prosedur. Nah, hari ini kita akan melanjutkan berdasarkan apa yang telah kalian lakukan di pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan membahas kembali atau melanjutkan pembahasan mengenai teks prosedur itu, ya. Sebelum ke materi, nah, karena dalam proses pembelajaran itu harus ada tujuannya, atau kalian harus paham apa tujuan pembelajaran kali ini. Di sini ada dua tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu menuliskan teks prosedur sederhana dengan rancangan yang baik sesuai struktur. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menulis teks prosedur dalam bentuk infografi atau video menarik. Nah, selanjutnya, selain tujuan juga ada garis besar pembelajaran. Di sini garis besar pembelajarannya itu ada tiga elemen atau tiga bagian. Yang pertama, peserta didik mampu mengembangkan rancangan teks prosedur yang telah disusun dalam LKPD 1. Nah, yang LKPD pertama itu kan kalian ditentukan disuruh membuat strukturnya dulu, misalnya apa yang akan kalian lakukan atau kalian buat mengenai teks prosedur yang nanti kalian sajikan gitu. Lalu kan ada di teks prosedur itu strukturnya apa aja sih? Strukturnya judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah penutup. Selanjutnya ada alat dan bahan. Nanti Bapak akan bagikan format LKPD 2-nya. Nah, LKPD 2 ini sebagai suatu format saja, jadi kalian membuatnya kan langsung menggunakan Canva atau aplikasi yang lain atau video, ya. Jadi itu mah sebagai ibaratnya rancangan saja. Jadi di sini Bapak akan menggunakan yang ketiga, kita didik menggunakan kamus besar bahasa Indonesia. Selanjutnya, nah ini yang keempat, pendidik memimpin dan menjadi fasilitator selama proses menulis teks prosedur sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik. Ya, tuh. Jadi kalian yang selanjutnya, peserta didik saling bertukar hasil tulisan. Nah, karena ini biasanya bentuk tulisan, nanti apabila kalian misalnya sudah beres nih pembuatannya, boleh kalian presentasikan, nanti biar Bapak tampilkan di laptop dan kirimkan ke Bapak, nanti tampilkan ke laptop sambil kalian menjelaskan apa yang kalian buat dan caranya seperti apa. Dapat dipahami? Oke. Selanjutnya yang keenam, peserta didik mengumpulkan hasil tulisan teks prosedur, dinilai dan diberikan komentar. Nah, untuk yang ini nanti boleh kalian pengumpulannya menggunakan ke Bapak langsung atau lewat WA. Ada juga yang boleh misalnya kalian ingin mengumpulkannya, ada Bapak akan mengirimkan Google Drive. Nanti kalian silakan masukkan ke sana. Jadi setiap hasil yang kalian buat pasti akan tersimpan otomatis oleh Bapak. Ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini? Enggak. Cukup dipahami? Cukup. Oke. Selanjutnya ada manfaat. Nah, selain tujuan, kita juga harus tahu manfaat dalam menggunakan atau mempelajari teks
Yang pertama, memberi informasi untuk membuat atau melakukan dengan metode dan langkah-langkahnya sesuai urutan dan detail. Nah, jadi yang namanya teks prosedur semata-mata kita itu sebetulnya pasti setiap kegiatan yang kita lakukan pasti ada prosedurnya di sana, ya. Yang kedua, memudahkan membaca untuk mengetahui cara melakukan sesuatu. Nah, tadi selain kalian juga bisa mengetahui, kalian juga dalam membuat teks prosedur akan memberi pengetahuan untuk membaca atau orang lain yang tidak tahu, menjelaskan mengenai tujuan melakukan sesuatu kegiatan dengan cara termudah untuk melakukannya. Jadi jangan memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan sesuatu pekerjaan secara tepat dan akurat serta memperoleh hasil yang maksimal. Nah, yang kelima, membagikan ilmu terkait cara membuat atau melakukan suatu aktivitas tertentu terhadap atau kepada pembaca. Jadi di sini membagikan ilmu, yang namanya membagikan ilmu itu sifatnya apa? Coba ibadah, ya. Silahkan misalnya berikan ilmu yang kalian miliki walaupun hanya sebiji itu jagung jarak ya. Nah, ada tayangan, ya, kita lihat dulu tayangannya. Aku punya dua mangga, bingung nih mau dibuat apa? Aha, bikin ini aja yuk. Sorbet mangga, tanpa gula, tanpa manis buatan, tanpa susu juga loh. Penasaran? Tonton sampai selesai. Yuk, sekarang kita bukukan. Bukan di freezer. Nah, kalau udah, langsung deh kita haluskan dengan menggunakan chopper. Boleh ya pakai blender. Masukkan semuanya setelah mangga dibekukan. Tambahkan air setengah cup atau sekitar 100 ml. Tambahkan 100 gram madu. Madu sebagai pengganti gula ya. Kemudian tambahkan jeruk nipis atau lemon dan pakai perasan lainnya. Sekarang kita haluskan. Oke, setelah halus, masukkan ke dalam wadah. Ini kita bekukan ya, teman-teman. Bekukan dengan meja, tapi aku bekukan semalaman. Kita ratakan. Setelah dirata-ratakan, kemudian kita tutup. Tunggu ya hasil adonannya. Dinginkan di freezer selama dan hasilnya seperti ini. Sekarang kita tutup dengan sendok ice cream. Terlihat lembut kan? Udah jadi nih. Ini gak keras kok. Pas kita tutup hasilnya tetap lembut. Kalian boleh nih blender lagi atau masukkan lagi ke dalam chopper setelah dibekukan semalaman. Tapi aku cukup sekali aja karena hasilnya itu sudah lembut. Gimana
nih. Kalau tadi videonya tentang apa? Cuma buat apa? Sorbet mangga. Ya, tanya suatu pertanyaan, apa daya tarik dari tayangan tersebut? Ada daya tariknya tidak? Ada. Apa daya tariknya? Seger. Apa lagi? Manis. Tahu manisnya dari mana? Udah mencoba? Pastinya, ya pastinya manis karena ada mangga dan madu. Tuh. Selanjutnya, selain itu apa yang terjadi menurut kalian selain itu daya tariknya apa? Simple. Ya, tayangan tadi sudah betul tidak prosedurnya? Sudah. Tadi judulnya apa? Mangga, sorbet mangga, membuat sorbet mangga. Alat-alatnya ada nggak? Dijelaskan nggak alat-alatnya? Nah, jadi kelemahannya apa? Alat-alatnya tidak dijelaskan. Jadi kita udah tahu kan, udah terbaca ya, judulnya sudah ada, cuman alat-alatnya nggak disebutkan karena langsung ke apa tadi? Langkah pembuatan kan, ya. Nah, jadi kalian harus simak tayangan tadi, sebetulnya bagus dalam proses pembuatan atau langkah-langkah, tetapi tidak lengkap. Harusnya ada alat-alat dulu. Tadi alatnya apa saja? Chopper, pisau, sendok, wadah, freezer, ya. Selanjutnya bahan-bahannya mangga, madu, perasan jeruk nipis, air, ya. Nah itu baru benar. Jadi alat dulu, bahan dulu, baru langkah-langkah. Dan tergambar ya, kalian sudah paham gitu ya sebetulnya ya. Nah, selanjutnya apa judul tes prosedur yang sudah kalian rancang? Jom, siapa? Kesia membuat apa? Nasi goreng spesial. Daryl membuat kolak pisang. Nusita cara pemakaian hair mask, ya buat rambut. Ada lagi. Nah di sini kalian tinggal melanjutkan prosedur yang kalian buat. Ya di sini kalian hanya tulislah teks prosedur karena kalian menggunakan Canva. Jadi kalian silakan prosedur yang sudah kalian rancang langsung digunakan atau dituliskan pada Canva-nya, ya pada aplikasi Canva, atau yang ingin menggunakan video silakan. Tuh ada juga kedua, gunakan hasil karyamu. Nah di sini paling nanti kalian kalau misalnya sudah beres silakan kirimkan ke Bapak, nanti kita ibaratnya kita presentasikan, boleh beberapa orang ya. Nah yang ketiga, kumpulkan hasil karyamu kepada guru untuk dinilai. Nanti kalian silakan mengumpulkan pada link yang Bapak sediakan. Nanti kalian tinggal kumpulkan ke drive itu. Nah kalau misalnya Pak susah misalnya, nanti silakan langsung kirim ke Bapak Jambil lewat WA aja ya. Paham? Dapat dipahami? Oke. Nah untuk memulai silakan, ini ada LKPD-nya yang bisa kalian pahami atau lihat contohnya ya. Ya. Ini LKPD-nya silakan lebih baca-baca. Nah, nanti linknya mah Bapak di share aja di itu ya, langsung ke WA
WA kalian. Bapak share ke Kesia, nanti kalian silakan kirimkan ke link yang sudah Bapak sediakan ya. Ya. Oke, selamat mengerjakan. Kasihan Kak. Video lagi Kak. Iya. Tinggal. Bingung nyari elemennya nah. Gimana? Sudah beres semuanya? Nah, hari karena sudah beres, Bapak akan tampilkan beberapa yang kalian nanti silakan untuk menilai dan memberikan komentarnya ya terhadap hasil karya teman kalian. Karena ini udah ada beberapa orang yang sudah mengirimkan ke Bapak yang masuk melalui WA Bapak. Nah, Bapak, salah satunya kita ini ya. Nasi goreng spesial Kesia Moza Azaria. Nah, silakan Kesia ke depan untuk menjelaskan mengenai nasi goreng spesial ala Kesia ini.
Mojaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kan semangat? Aduh, harus semangat dong. Karena kita hari ini belajar sama guru tercinta kita, Bapak Andri. Jadi aku itu kan kita semua ya, bukan aku doang. Kita semua itu kan bikin next prosedur. Nah, aku bikin nasi goreng spesial. Kalian bisa contoh di rumah nanti setelah. Jadi kan nasi goreng itu makanan khas Indonesia yang sangat populer. Sampai semua orang di luar negara kita aja itu udah pada tahu kan. Jadi nasi goreng ini ialah salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh seorang anak rumah tangga. Nasi goreng memiliki banyak variasi, begitu juga dengan cara membuat serta bumbunya nasi goreng tersendiri. 1 butir telur ayam, 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 buah cabai merah besar, 1 batang daun bawang yang sudah diiris halus, 2 sendok makan kecap manis, garam secukupnya, merica bubuk secukupnya, garam dan merica bubuk dan lalu aduk hingga merata. Lanjut, masukkan nasi kemudian aduk hingga bumbu tercampur rata. Pindahkan ke wadah dan nasi goreng spesial pun siap dinikmati. Nah, di sini ada reviewnya. Isu dari nasi goreng spesial, bedanya sama nasi goreng biasa itu apa? Yang pertama, nasi goreng terasa lebih nikmat dan next level tentunya. Jangan lupa makan selagi hangat dan kamu bisa mencobanya di rumah. Ini contoh dari nasi goreng spesialnya. Ada yang udah pernah nyoba? Ya. Jadi itu saja presentasi dari saya. Terima kasih dan selamat. Aku bikin sendiri, sebenarnya aku bikin sendiri, cuman aku kayak bahan-bahannya biar lebih enak dibacanya gitu, kayak supaya lebih next level lagi aku cari juga di situ lagi. Ada lagi? Yang ingin ditanyakan, Isan mau bertanya? Oke, terima kasih Kesia. Coba applause, tepuk tangan untuk Kesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah satu contoh yang dibuat Kesia ya, tentang dia menjelaskan atau menyampaikan tentang langkah-langkah mengenai pembuatan nasi goreng spesial. Nah, di sini ada 2 orang lagi yang akan menyampaikan hasil karyanya ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini siapa ini? Ya, silakan Beril. Selama 15 menit, masukkan juga potongan pisang tadi ke dalam air, aduk-aduk secara perlahan. Jika sudah jadi, tuangkan ke dalam mangkok. Nah, ini itu step yang terakhir, step yang sudah jadi. Nah, sudah jadi, kolaknya. Simpel kan cara buatnya. Kolak ini juga biasanya ada saat bulan Ramadan dan menjadi makanan khas Indonesia. Jangan lupa dicoba. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dicoba di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya udah kamu udah lihat? Ya, sok silakan. Delia mau menyampaikan juga. Mau. Kali ini aku bakal presentasiin hasil karya aku tentang teks prosedur. Kali ini aku tuh bikin tentang milky chocolatos. Kenapa aku kasih nama milky chocolatos? Karena bahan yang paling utamanya itu ada chocolatos yang kita tahu chocolatos saset yang satuan sama susu full cream. Sebenarnya ini tuh resep yang aku buat secara random. Aku tuh kayak suka berkreasi bikin minuman, bikin makanan. Nah, salah satu yang paling banget sering aku bikin tuh ini karena simple dan harganya juga cukup terjangkau. Alatnya tuh benar-benar simpel juga, cuma pakai 3 alat. Ada gelas yang cukup besar, udah gede gitu, terus ada cangkir sama sendok. Nah, kalau buat bahan-bahannya ada air, es batu, 1 saset coklatos, 200 ml susu krim sama 50 ml mendidih.
Kalau buat air mendidihnya sebenarnya kita bisa kira-kira aja cuma sesuai cuma menyesuaikan aja sesuai sama yang aku mau. Nah, langkah-langkahnya yaitu sebelum satu coklat saset sama 50 air mendidih tadi di cangkir yang tadi kita udah siapin. Jadi diseduhnya di tempat terpisah. Nah, lalu siapin 10 dum es sama 10 dum es lalu masukin ke dalam gelas yang udah disiapin tadi. Nah, kalau sudah dimasukin esnya, baru dimasukin 10 krimnya ke dalam gelas yang tadi. Nah, setelah sudah terisi susu, baru dimasukin coklat yang tadi udah diseduh ke dalam gelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga contoh yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian ya, ada nasi goreng, ada kolak pisang, ada juga tentang milky chocolatos ya, coklat ya. Nah, ini menarik ya. Silakan bagi kalian yang ingin mencoba, silakan coba dan praktekkan di rumah. Nah, karena pembelajarannya sudah selesai, kita masuk ke langkah akhir, yaitu dalam langkah akhirnya itu tentang refleksinya, ya. Nah, kita akan refleksi. Silakan kalian gunakan handphonenya untuk scan barcode yang ada di depan. Dari sini aja kelihatan. Coba. Oke. Nah, silakan nanti kerjakan refleksinya ya sesuai dengan apa yang kalian pelajari hari ini. Hari ini itu pelajaran Bapak aja ya mengenai bahasa Bapak ya atau bahasa Indonesia yang hari ini kita sampaikan. Nah, sebelum kegiatan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya ya atas kerjasamanya di hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan ilmu yang kalian dapat